Kami persilakan kepada Ibu Caroline untuk boleh menyampaikan sharing dan cerita singkat tentang sosok Bapak Rianto Marino Tejo Mulia. Kami persilakan. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya Carol, saya CEO Siloam, dan saya mengenal Pak Rianto sekitar 12 tahun. Beliau adalah Direktur IT, Chief Technology Officer selama 5 tahun lebih. Saya pertama ketemu Rianto waktu beliau adalah konsultan di Accenture, dan kita mempunyai project Hospital Information System yang nggak beres-beres. Jadi akhirnya kita mengundang Accenture, dan di situ saya bertemu dengan Rianto, dan saya melihat bahwa beliau tuh seseorang yang kalau lihat situasi itu sangat jelas, tenang, objektif gitu ya, ada jalan keluar. He is one of the most brilliant minds that I have worked with. Orang yang approach masalah tuh tertata dengan sangat rapih. Dan saya selalu ingat tulisan tangannya yang rapi sekali. Udah terkotak-kotak, flow-nya jelas. Itu saya masih sampai hari ini tuh ingat tulisan tangannya dia di notebook gitu yang disimpan dengan tab-tabnya. Akhirnya beliau join Siloam di tahun 2017 sebagai Direktur IT. Waktu itu kita baru 24 rumah sakit dengan sistem IT yang sangat banyak, tidak terintegrasi, dan tugas kita saat itu adalah bagaimana kita build satu sistem yang terunified di seluruh Siloam. Itu adalah tugas kita pada saat itu. Jadi ya satu-satu lah dibangun, bangun migrasi dari sistem informatika rumah sakit, ERP, appointment system, single queue, EMR, self check-in tuh satu-satu ditata dengan rapi. Tapi beliau mengatakan bahwa ini bukan hanya sistem IT saja, kita harus mikirin gimana caranya rumah sakit itu bukan seperti kapal banyak jalan sendiri-sendiri, tapi gimana kapal-kapal ini menjadi seperti kapal-kapal di dalam satu armada, jalannya itu bareng, terkoordinasi. Jadi saya di situ mulai mikir dan banyak belajar dari beliau. Terus beliau tanya, sistem ini mau dibikin atau mau beli? Mau bikin sendiri atau mau beli? Kalau beli mahal, kalau bikin repot. Dan saya bilang, ya udah kita bikin aja supaya kita bisa kontrol sistem itu, oke? Tapi bikin itu jarang orang yang bikin, susah banget. Tapi ayo kita jalan, oke? Ya udah, yakin ya Rianto ya, yakin. Ya udah, akhirnya kita jalan. Jadi, tapi dengan demikian, kita bukan hanya membuat sistem IT, tetapi sebenarnya kita sedang membangun. Beliau ini sedang waktu itu membangun fondasinya Siloam. Dan banyak sekali membuka mata saya dalam segala aspek operasional, quality, people, bisnis. Dan beliau tuh seorang yang selalu berpikir lebih dalam dan selalu berpikir beberapa langkah jauh ke depan. Jadi bukan hanya di depan mata saja, berpikir sangat jauh sekali. Nah, belum lama itu kita merencanakan suatu transformasi berdasarkan rumah sakit itu berdasarkan archetype, bukan berdasarkan regionalisasi, tetapi berdasarkan model sesuai dengan populasi yang kita layani. Jadi kalau di daerah itu banyak BPJS, jadi modelnya rumah sakit harus beda. Di tengah kota model rumah sakitnya harus beda. Jadi itu suatu transformasi. Dan he believed it. Dan dia katakan, ini nggak bisa setengah-setengah. Kalau kita mau, struktur organisasi ini harus dirombak total, harus dibongkar. Terus dia jelaskan. Saya berpikir di dalam hati, kita bisa nggak ya? Can we do it? Terus habis itu Rianto jawab seperti ini. Dia bilang, Siloam itu seperti gajah. Gajah itu susah geraknya, tapi kalau bisa gerak, gajah itu akan powerful sekali. Terus dia bilang, who says elephants can't dance? Gajah pun tuh sebenarnya bisa diajar untuk menari. Dan dia bilang,
we are going to make this elephant dance once more. He helped me see that it was not only possible, but it was necessary. Jadi saya melangkah dengan sangat yakin sekali. There is so much that he taught me di dalam 10 tahun terakhir. Tapi saya percaya bahwa alasan kenapa Pak Rianto ini begitu banyak dicintai orang itu bukan karena kepintarannya, tetapi adalah bagaimana beliau bisa connecting dengan orang, connected me with people and investing his time in them. Pak Rianto tuh punya suatu kemampuan yang sangat langka, interaksi yang singkat, tapi mampu membuat orang tuh berpikir dengan kata-kata yang simple, tapi mengubah hati, mengubah pikiran, memberikan ide, memberikan encouragement, memberikan perspektif yang berbeda. Dan saya yakin kita semua di sini mempunyai momen-momen seperti itu dengan Rianto. Jelas banyak dari kita di Siloam tuh punya momen-momen itu. He invested time in developing, advising, encouraging many young leaders. Mereka yang sekarang sudah jadi leader-leader di Siloam, Rianto itu invest di mereka selama 10 tahun terakhir. Dan saya juga mendengar dari teman-teman Rianto itu juga sama dengan teman-temannya, dengan anak dari teman-temannya, di mana Rianto banyak memberikan advice. And it is true for myself. He believed in me, even at times when I did not believe in myself. He made me see that things are possible. Beberapa minggu yang lalu, setelah selesai cycle treatment yang pertama, Pak Rianto nih WA, dia bilang, "Morning Carol, mau ngabarin aja, my treatment cycle 1 sudah selesai. Thank God, he's always with me." Untuk saya itu sebuah penghiburan, karena Tuhan menyertai Rianto pada saat itu. Di saat-saat sulit, dia di dalam isolasi, kita nggak bisa nemenin, keluarga nggak bisa nemenin. Saya percaya bahwa Tuhan menyertai Rianto, dan Tuhan juga menyertai kita semua. Tuhan akan menyertai keluarga yang masih di sini, dan oleh karena itu kita tahu bahwa kita tidak berduka tanpa pengharapan. Karena tadi Romo juga sudah menyampaikan bahwa ada janji dan kepastian untuk anak-anak Tuhan, bahwa tidak ada yang bisa memisahkan anak-anak Tuhan dari kasih Kristus, dan satu hari nanti kita akan bertemu kembali dengan Rianto. Tunok, thank you for supporting Rianto and his work at Siloam. We thank God for allowing him to be such a big part of our journey at such a critical time for Siloam. He was such a blessing for us, and I know Siloam is a better place for patients because of his work. Angie, Kevin, I cannot imagine your loss. Your father was an extraordinary man, but you have a heavenly Father who will carry you through this difficult time. Rianto, we will miss you deeply. Thank you for believing in us, for challenging us, for pushing us to think bigger than we thought possible. I think your greatest legacy is not the systems that you built. It's not the transformations that you led. Your biggest legacy is that you made people believe. You made people believe that they could do more. They could lead differently, build things they never thought possible. And now, it is our turn to keep building, to keep believing, and to make this elephant dance once more. Rest well, Rianto. We will carry it from here. Thank you.
kasih Ibu Kemenhan. Ada sharing cinta yang boleh diberikan kepada Bapak Rianto. Tuhan Yesus memberkati.